Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok kedua dan sa- eh, kita dari kelompok dua ingin mempresentasikan analisis harga ayam potong studi perbandingan periode Ramadan dan non-Ramadan 2025. Selanjutnya, untuk latar belakang saya serahkan kepada Mila dan Al Mustajib. Kepada rekan saya persilahkan. Boleh di next slide-nya. Udah apa belum ke slide apa belum ke next di situ? Belum ke next di sini. Oh iya. Ya maaf, boleh dilanjutkan pada rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada MC. Jadi yang melatar belakangi penelitian kami adalah yang pertama, karena ayam potong ini merupakan komoditas utama dalam penggunaan protein di masyarakat Indonesia, dengan catatan harganya sangat terjangkau. Kemudian yang kedua, harga ayam potong sebagai komoditas utama dalam kebutuhan protein itu seringkali terjadi fluktuasi, utamanya pada periode-periode tertentu seperti bulan Ramadan. Dan yang ketiga, fluktuasi harga ayam pada tahun 2022 ternyata terjadi paling tinggi itu di bulan Ramadan atau di pertengahan bulan April. Tercatat harga ayam potong waktu itu hampir mencapai angka 40.000. Untuk selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya Mila. Eh, latar belakang latar belakang yang keempat adalah Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis dalam distribusi pangan nasional, yaitu pada sentra produksi ayam. Yang kelima, PIHPS merupakan lembaga resmi yang menyediakan data harga pangan strategis secara berkala dan terpercaya. Dan latar belakang yang terakhir adalah hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan, referensi bagi pelaku usaha dalam perencanaan konsumsi dan berkontribusi mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kita bahas, bagaimana hubungan antara harga ayam potong dengan bulan Ramadan 2025 di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, bagaimana perbandingan harga ayam potong antara periode non-Ramadan dengan periode Ramadan 2025 di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi harga ayam potong antara periode non-Ramadan dan periode Ramadan 2025 di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, tujuan tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami mengetahui hubungan harga ayam potong dengan bulan Ramadan 2025 di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, mengetahui perbandingan harga ayam potong antara periode non-Ramadan dengan periode Ramadan 2025 di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga ayam potong antara periode non-Ramadan dan periode Ramadan 2025 di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, data akan disampaikan oleh rekan kita, Salsa. Kepada Salsa, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk data yang kami gunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder yang bersumber dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Data yang kami gunakan meliputi informasi mengenai harga daging ayam potong pada bulan Januari 2025 sampai dengan Mei 2025. Kemudian pada penelitian ini meliputi beberapa variabel, yaitu harga dengan skala rasio, serta waktu dengan skala interval yang diperoleh dalam satuan harian. Ya, terima kasih. Selanjutnya, metode yang akan disampaikan oleh Adisti dan Siti Ali. Kepada rekan saya persilakan.
Terima kasih Naura atas waktunya. Selanjutnya ada metode. Metode penelitian yang kelompok 2 pakai yaitu deskriptif kuantitatif dengan pendekatan time series analysis, sehingga dapat diidentifikasi pola perubahan harga, fluktuasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan harga antara kedua periode tersebut. Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Kelompok 2 sendiri mengunduh data dari PIHPS. Data yang diperoleh ini kemudian kelompok 2 diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya sebelum dianalisis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Ali, kepada rekan kita. Kami persilahkan. Baik, metode yang kami gunakan yang selanjutnya itu manajemen data. Yang pertama, kami mengakses data di website resmi PIHPS. Kedua, mengakumulasi data harian menjadi data mingguan dengan menghitung rata-rata. Terus yang ketiga, mengakumulasi data mingguan menjadi data bulanan dengan menghitung rata-ratanya. Dan yang keempat, membandingkan data bulanan. Terus yang metode yang terakhir yaitu teknik analisis. Ada 4 tahap. Yang pertama, analisis deskriptif yaitu menggambarkan. Yang kedua, time series analysis, identifikasi pola pada waktu tertentu. Yang ketiga, uji perbandingan, membandingkan. Yang keempat, analisis korelasi hubungan antara bulan Ramadan dan tren harga ayam potong. Yang terakhir, analisis faktor pendukung. Itu metode yang kami gunakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Alia. Selanjutnya ini terakhir presentasi dari kelompok 2. Pada kelompok lain dipersilakan untuk bertanya dan memberi saran. Ada Andita di Maaf, belum ada suaranya. Oke, lanjut. Mutiara Sani, dipersilakan. Baik, sebelumnya sudah ada suara. Sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mutiara Sanideski dengan NIM B0401241045. Di sini saya dari kelompok 9. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan harga ayam potong selama bulan Ramadan dibandingkan bulan biasanya? Terima kasih. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 9. Oke. Oke, saya akan tampung pertanyaannya. Lanjut, ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau izin bertanya. Oke, boleh, silakan. Oke, perkenalkan saya Anandita Safahaura dengan NIM A34012411066 dari kelompok 9. Izin bertanya apakah hasil analisis ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan di industri ayam potong, seperti menentukan harga jual, mengatur produksi, juga membuat strategi pemasaran. Terima kasih. Terima kasih kepada Anandita. Siapa? Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Iya. Apakah suara saya terdengar?
Terdengar, silakan. Baik, terima kasih semuanya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Ayu Kusumani Tias dengan NIM A2401241095. Izin bertanya untuk kelompok 2 ini, tadi kan disebutkan beberapa faktor pengangkatan penelitian dari ayam potong ini. Kira-kira selain faktor musiman seperti Ramadan, adakah faktor eksternal lain yang mungkin turut mempengaruhi fluktuasi harga ayam potong dan bagaimana kira-kira dampaknya terhadap stabilitas harga pangan di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih kepada Ayu. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi. Oke, izin bertanya ini, apa Ya, suaranya terdengar? terdengar. Oke, perkenalkan saya Satrio Eka Widodo dengan NIM A4401241008. Pertanyaannya, mengapa harga ayam potong cenderung naik saat bulan Ramadan? Faktor apa yang paling berpengaruh di dalamnya? Itu. Terima kasih kepada Satrio. Baik, kami izin berembuk sebentar untuk menjawab pertanyaannya. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Satrio. Mengapa harga ayam potong cenderung naik saat bulan Ramadan? Faktor apa saja yang paling mempengaruhi? Faktor yang paling mempengaruhi harga ayam yang naik di bulan Ramadan di antaranya minat pembeli, kenaikan minat pembeli, pendapatan, kenaikan permintaan terhadap barang, kelangkaan barang karena banyaknya permintaan terhadap ayam tersebut, maka barang yang diminta menjadi terbatas. Itu yang menyebabkan harganya cenderung naik karena trennya tren tradisional gitu. Misalnya kayak di bulan-bulan Ramadan cenderung membeli ayam. Jadi kayak eh, cender- jadi kayak menjadi faktor yang mempengaruhi kelangkaan dan naiknya harga ayam itu sendiri. Bagaimana kepada Satrio, apakah puas? Cukup, terima kasih. Eh, Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Ayu. Tadi Ayu nanya, ada nggak sih faktor eksternal yang mungkin turut mempengaruhi fluktuasi harga ayam potong ya? Dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas harga pangan di Indonesia? Nah, fluktuasi harga ayam potong ini ada beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi. Pertama tentu saja harga pakan. Komponen utama pelet ayam itu kan jagung dan kedelai ya. Jadi misalnya kalau harga jagung dan kedelai ini naik, otomatis biaya produksi itu juga meningkat. Jadi harga ayam tuh bisa naik. Lalu transportasi dan produksi. Ayam pedaging dari peternakannya itu kan bakal dibawa ke marketnya ya. Jadi misalnya kalau kenaikan harga BBM atau gangguan logistik itu meningkat, bakal berdampak pada mobilisasi pengangkutan ayam dari peternakan tersebut ke marketnya. Terus yang paling penting juga ada penyakit ternak. Wabah seperti flu burung itu dapat menyebabkan kematian massal atau pembatasan distribusi ayam. Terus ada kebijakan pemerintah juga, regulasi impor pakan, subsidi peternak, dan harga batas dapat mempengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan, sehingga harganya bisa naik atau turun secara tidak terduga. Lalu, bagaimana sih dampaknya terhadap stabilitas harga pangan di Indonesia? Nah, ketidakstabilan harga ini bisa berdampak pada inflasi pangan dan daya beli masyarakat tentunya. Jadi, hal ini memerlukan kebijakan yang menjaga kestabilan pasar distribusi dan pemasokannya. Sekian. Oke, terima kasih. Terjawab. Saya mau izin jawab pertanyaan dari kelompok 9 dari Tia.
Jadi pertanyaannya itu faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan harga ayam potong selama bulan Ramadan dibandingkan bulan biasa? Itu faktornya yang pertama ada permintaan konsumen, di mana di bulan Ramadan konsumsi ayam potong meningkat karena kebutuhan untuk sahur dan berbuka, apalagi ketika menjelang Lebaran. Kemudian faktor yang lainnya itu ada stok dan produksi ayam, di mana ketika permintaan meningkat, maka stok ayam potong juga akan terbatas yang menyebabkan harga naik karena pasokan tidak mencukupi permintaan. Kemudian beberapa pedagang juga menaikkan harga lebih awal karena memperkirakan permintaan yang akan terus meningkat. Jika pedagang menahan stok untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi pada saat menjelang Lebaran, harga ayam bisa naik lebih cepat. Dibandingkan dengan hari biasanya, harga ayam cenderung stabil dengan fluktuasi kecil tergantung pasokan dan permintaan rutin. Apabila ada peningkatan pun, biasanya disebabkan karena faktor cuaca dan wabah penyakit unggas yang mengakibatkan produksi ayam bisa terganggu sehingga pasokan ayam di pasaran lebih sedikit dan harga naik. Seperti itu, apakah terjawab? Sudah, terima kasih. Saya mewakili kelompok 9, kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Anadita Safa tentang apakah hasil analisis ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan di industri ayam potong. Menurut kelompok kami, hasil analisis ini bisa banget jadi acuan buat industri ayam potong, terutama untuk memahami pola harga saat Ramadan atau di bulan lainnya, di bulan biasa. Kalau tren kenaikan harga saat Ramadan terbukti nyata atau kenaikan harganya konsisten, pelaku industri bisa lebih siap misalnya dengan meningkatkan stok lebih awal sebelum permintaan melonjak atau mengatur distribusi supaya harga tetap stabil. Nah, selain itu juga penelitian ini kan membahas atau ngasih gambaran tentang faktor-faktor yang bikin harga naik atau fluktuasi kayak permintaan pasar, stok, kebijakan pemerintah, dan biaya produksi. Info ini penting buat bantu pengusaha industri ayam potong bikin strategi yang lebih tepat. Misalnya kayak kapan waktu terbaik untuk naikin produksi atau atur harga jual supaya tetap kompetitif sama industri penjual ayam potong lainnya. Tapi tetap keputusan akhir harus lihat juga sama faktor eksternal kayak kebijakan pemerintah, cuaca pada saat itu, atau tren konsumsi masyarakat yang bisa aja dari tahun ke tahun itu bisa berubah. Jadi bisa dibilang hasil analisis ini bermanfaat buat referensi awal. Tapi keputusan akhir itu harus tetap mempertimbangkan data tambahan dan kondisi pasar pada saat itu. Apakah jawaban dari kelompok kami dapat menjawab pertanyaannya? Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dari kelompok 7 dan 9, adakah saran yang ingin disampaikan? Perkenalkan, saya Dian Nuzulita Liprintias dengan NIM B04012412880 ingin memberikan saran dari perwakilan kelompok kami, kelompok 7. Mungkin saran dari kita tuh selain menganalisis tren harga ayam potongnya, mungkin penting juga kalau misalkan kalian nih lihat dampaknya terhadap berbagai pihak yang terlibat gitu. Misalkan kayak konsumennya, pedagangnya, sama peternaknya. Kalau enggak, fluktuasi harganya kayak gimana, terus terutama kan saat bulan Ramadan bisa mempengaruhi daya beli masyarakat atau enggak, keuntungan dagangnya kayak gimana aja. Terus juga mungkin bakal lebih komprehensif kalau misalkan penelitian ini kayak ngulas gimana masing-masing pihak tuh beradaptasi dengan perubahan harga yang ada ini. Misalnya kayak apa konsumen mengurangi konsumsi atau beralih ke alternatif lain, ataukah bagaimana strategi pedagang dalam menjaga margin keuntungannya. Kalau enggak kayak peternaknya tuh ngalami kendala apa aja dalam produksi akibat kenaikan biaya pakan atau faktor lainnya ini. Terima kasih untuk dari kelompok kita, saran untuk kelompok 2 kayak gitu. Terima kasih feedback dan sarannya. Kami terima dan kami akan tinjau ulang. Selanjutnya dari kelompok lain, adakah saran?
Oke, sepertinya dari kelompok lain cukup untuk sarannya. eh, Tidak ada saran dari kelompok lain. Kemudian kami dengan ini kelompok 2 cukupkan untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon izin untuk share screen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman telah menyempatkan waktunya dalam presentasi
proyek statistika kami yang berjudul Transisi dari Siswa Menjadi Mahasiswa, Studi Perbandingan Pola Hidup dan Implikasinya Terhadap Kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui, masa transisi dari SMA ke kehidupan perkuliahan ini membawa banyak perubahan dalam pola hidup mahasiswa baru, mungkin baik dari segi pola makan, tidur, hingga tekanan akademik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami ingin menganalisis bagaimana perubahan tersebut terjadi dan dampaknya terhadap kesehatan mahasiswa. Nah, untuk susunan presentasi hari ini, yaitu akan ada latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, langkah pengambilan data, visualisasi data, teknik sampling, analisis data, dan juga contoh kuesioner. Setelah sesi pemaparan nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Kami mengundang audiens untuk berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pertanyaannya dan menanggapi terkait hasil penelitian kami ini. Next PPT. Ini ada anggota kelompok kami, ada 10 orang, yaitu saya sendiri dan Zulta Perintias. Terus ada Ayu, ada Jihan, Fauzan, Intan, Tabina, Imtiaz, Siti Saskia, Rosviani, dan juga Satrio Eko. Baik, jadi untuk latar belakang tentang mengapa kami mengangkat topik ini sebagai topik utama dari penelitian kami, diantaranya setidaknya terdapat 3 poin yang kami angkat, yaitu poin pertama adalah perubahan pola hidup, yang kedua adalah pola makan dan pola tidur, dan yang ketiga adalah tekanan akademik. Untuk poin pertama, kami ambil contoh dari yang paling sederhana, seperti ketika SMA, kami memiliki jadwal rutinitas yang jelas, seperti bangun pagi, sekolah, pulang, dan istirahat. Namun ketika kuliah, jadwal yang kami miliki menjadi lebih fleksibel, karena ada kelas pagi, kelas sore, bahkan ada yang kosong. Akibatnya dari hal-hal ini adalah pola hidup yang menjadi tidak stabil. Lalu yang kedua adalah kebiasaan yang paling sering berubah, yaitu pola makan dan pola tidur. Ketika ada perubahan pada kedua hal tersebut, akan menjadi dampak yang buruk terhadap kesehatan, seperti gampang sakit, kurang energi, dan bahkan susah konsentrasi pada pelajaran. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, ketika menjadi mahasiswa akan terdapat perubahan tanggung jawab yang lebih berat. Karena tekanan akademik ini menjadi berubah, hal tersebut dapat menjadikan mahasiswa tidak sehat, baik secara fisik maupun mental. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan membandingkan perubahan pola hidup seperti pola makan, pola tidur, dan tekanan akademik saat menjadi siswa SMA dan mahasiswa.
Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Buat rumusan masalah, dari judul yang udah kita tentuin yaitu transisi dari siswa menjadi mahasiswa, studi perbandingan pola hidup dan implikasi terhadap kesehatan, ada rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perubahan pola hidup mahasiswa dibanding saat mereka masih menjadi siswa SMA. Yang kedua, bagaimana perubahan pola hidup ini mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mahasiswa. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan itu menggunakan data primer. Dalam mengambil data, kami menggunakan beberapa langkah pengambilan, yaitu ada 4. Yang pertama ada menyusun kuesioner. Di sini kami membuat beberapa pertanyaan yang nantinya akan kami ajukan ke responden yang tentunya sesuai dengan tujuan yang ingin kami dapatkan. Kemudian yang kedua ada menguji kuesioner. Sebelum kami distribusikan kepada responden, kami mengevaluasi terlebih dahulu apakah kuesioner itu, pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan itu dapat dipahami, relevan, dan tentunya harus mendapatkan hasil yang valid. Kemudian yang ketiga, ada mendistribusikan kuesioner. Link kuesioner ini akan kami sebar nantinya ke mahasiswa-mahasiswi PPKU 61. Yang keempat, ada memverifikasi hasil data kuesioner. Setelah kami mendapatkan data, kami mengecek dan mengevaluasi apakah semua pertanyaan sudah dijawab oleh responden dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang kami berikan. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuesioner yang kami gunakan. Kuesioner kami ada beberapa subbab dan pertanyaan. Subbab yang pertama ada pola makan dan kebiasaan konsumsi. Yang kedua, gangguan pencernaan dan kesehatan fisik. Yang ketiga, ada pola tidur dan dampaknya terhadap kesehatan. Yang keempat, stres akademik dan dampaknya terhadap pola hidup. Yang kelima, ada gaya hidup atau kebiasaan merokok atau vape. Dan penanganan stres. Serta yang keenam, ada pemahaman dan akses terhadap informasi kesehatan. Dan yang terakhir, evaluasi kesehatan secara keseluruhan. Di poin tersebut, ada opsi yang menunjukkan perbandingan antara waktu saat SMA dan saat masa kuliah. Sekian dari saya. Maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terima kasih atas jawabannya. Untuk visualisasi data, ada 2 yang kami gunakan. Yang pertama ada grafik data, atau bar chart. Ini digunakan untuk melihat perbandingan faktor yang menjadi perubahan pada pola hidup mahasiswa. Yang kedua ada diagram lingkar atau pie chart, dan ini tuh digunakan untuk membandingkan proporsi kategori tertentu oleh para responden. Oke, selanjutnya ada teknik sampling, yaitu teknik yang memilih secara acak anggota populasi yang akan dijadikan contoh. Nah, sampling atau contoh sendiri yaitu teknik yang berguna dalam meringkas sebuah data dan pemberian gambaran umum tentang data yang dimiliki. Teknik sampling yang kita lakukan sendiri itu adalah untuk menduga keadaan suatu populasi. Teknik sampling sendiri terbagi menjadi 2, ada teknik sampling yang berpeluang dan ada teknik sampling yang tidak berpeluang. Nah, kami sendiri di sini menggunakan teknik sampling yang berpeluang, probability sampling. Terdapat daftar anggota populasi yang akan dilakukan pengambilan contoh, yaitu hasil dari kuesioner online yang telah kita lakukan. Pengambilannya hasil dari kuesioner itu sendiri yaitu diambil secara acak
setiap anggota populasi yang terdapat dari hasil kuesioner itu berpeluang untuk dapat terambil. Baik, selanjutnya, apakah suara saya dengar? Terdengar. Boleh ke slide sebelumnya? Oke, pada metode penelitian ini setelah ada langkah-langkah pengambilan data, visualisasi, dan teknik sampling, selanjutnya ada analisis data. Kelompok kami menggunakan metode analisis statis deskripsi, yaitu metode yang kami gunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, dan menyajikan data. Yang mana tujuan dari metode statis deskripsi ini untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran umum terkait data yang telah kami kumpul dan data yang telah kami terima. Untuk penelitian yang telah kami lakukan, metode analisis statik ini kami lakukan untuk mendistribusikan frekuensi dan rata-rata untuk mengidentifikasi tren dalam perubahan pola hidup. Terus kan dia kan sebenarnya dibedain ya antara reguler sama internet. Tapi mau internet. Oh ya ada internet. Tapi mau satu ya. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh disampaikan ya. Izin bertanya kepada kelompok 7. Boleh, silakan. Baik, untuk kelompok 7, saya ingin bertanya terkait pengukuran. Nah, bagaimana sih kelompok rekan-rekan dari anggota kelompok 7 ini mengukur implikasi terhadap kesehatan? Indikator kesehatan apa saja yang dilakukan pengukuran oleh kelompok 7 ini? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Izin kami menampung pertanyaan terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok 2 atau 9? Izin bertanya. Kedengar nggak suaranya? Silakan. Oke, saya dari kelompok 9. Sebenarnya pertanyaan bersama kayak Al-Mustajib tadi. Kan tadi disinggung ya, apa sih rumusan masalahnya tuh perubahan pola hidup mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mahasiswa. Nah, itu apakah pertanyaannya dijawab akan ditanyakan secara langsung secara eksplisit kepada para responden atau melalui analisis dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian persiapkan. Itu sih, terima kasih. Baik, yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Baik, izin bertanya dari kelompok 9. Bagaimana hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan perubahan pola hidup mereka? Baik, terima kasih. Siti Alia, silakan. Baik, saya dari kelompok 2 izin bertanya. Kalian kan mengambil data primer ya. Nah, kriteria apa sih yang kalian ambil untuk narasumber yang akan kalian pilih menjadi sampel? Mungkin hanya itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami meminta waktu sebentar ya untuk berdiskusi dengan kelompok kami. Baik, izin perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Nasuki Sulaiman dengan NIM 4401241065. Izin menjawab terkait pertanyaan Aska, bagaimana
penelitian ini dapat membantu mahasiswa PKU agar dapat mengetahui perbedaan pola hidup. Untuk jawabannya, kami tidak memfokuskan untuk membantu para mahasiswa ini mengidentifikasi perbedaan pola hidupnya. Karena sesuai dengan tujuan penelitian kami hanya mengetahui, menganalisis, dan membandingkan perubahan pola hidup saat menjadi siswa SMA dan mahasiswa. Sekian dari saya, apakah sudah menjawab, Aska? Oke, terima kasih, Fauzan. Oke, terima kasih, Aska. Izin menjawab pertanyaan dari Rosa dari kelompok 7. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Sekali lagi, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Izin menjawab pertanyaan dari Rosa kelompok 7. Di sini kami melakukan analisis dari jawaban yang diberikan oleh para responden karena kami menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jadi kami mengambil persentase dan menganalisa hasil dari para responden yang nantinya disimpulkan oleh grafik yang akan dihasilkan dari data form yang akan dipakai untuk para responden. Apakah menjawab? Baik, terima kasih. Izin menjawab, saya Rosviani dengan NIM A04012410007. Saya akan menjawab pertanyaan dari Al-Mustajib. Mengukur implikasi terhadap kesehatannya dengan melakukan analisis terhadap jawaban dari pertanyaan yang ada di kuesioner dengan indikator kesehatan seperti frekuensi gangguan pencernaan, kondisi tidur, pengaruh stres akademik, dan kebiasaan penggunaan rokok. Apakah terjawab? Baik, terima kasih. Saya Diana Julita Luprintias dengan NIM B0401241080 akan menjawab pertanyaan dari Siti Alia. Tadi kan pertanyaannya mahasiswa yang kita bandingkan itu mahasiswa apa dan juga kriteria pemilihan sampelnya. Nah, kami tuh sebenarnya nggak bandingin antara satu kelompok mahasiswa dengan yang lainnya, tapi kita membandingkan kebiasaan pola hidup yang dari dia SMA sama dia sekarang menjadi mahasiswa. Untuk kriteria tuh nggak ada kriteria pemilihan sampel yang khusus. Yang penting tuh respondennya merupakan mahasiswa baru IPB University atau mahasiswa PPKU IPB University yang sedang mengalami transisi dari masa SMA ke masa mahasiswa. Apakah sudah menjawab untuk Siti Alia? Sudah, terima kasih. Untuk teman-teman dari kelompok 2 dan 9, apakah ada saran untuk kelompok kami? Kalau ada, boleh disampaikan. Saya. Boleh, silakan. Oke, saya Rosa dari kelompok 9. Mau saran aja, kan kalau penelitian kalian respondennya mahasiswa ya? Ya kan? Nah, mahasiswa itu kan luas cakupannya. Kayak bisa jadi mahasiswa dari universitas lain kan. Mungkin bisa dirinciin respondennya itu target spesifiknya siapa, populasi. Apalagi kan kalian pakai teknik simple random sampling ya, yang itu dimana ya harus butuh kerangka samplingnya, harus ngumpulin seluruh data-data populasi. Jadi mungkin bisa dispesifikin lagi mahasiswanya tuh mahasiswa yang kayak gimana, entah PKUK atau seluruh mahasiswa IPBK. Mungkin itu sih dari aku, dari kelompok 9. Baik, izin menanggapi ya untuk Rosa.
Jadi kita untuk mahasiswanya itu emang ambil sampel dari mahasiswa PPKU IPB University yang angkatan 61. Jadi kita ngambilnya dari situ aja, randomnya dari situ. Makasih ya atas sarannya. Oke. Naura, silahkan. Oke, saya Nadia Aura dari kelompok 2 ingin memberi saran kepada kelompok 7, yaitu mengenai tujuan penelitian. Menurut saya, tujuan penelitiannya perlu dirinci dengan lebih jelas agar pembaca memahami fokus studinya itu tentang apa. Jadi kan ini kayak tentang perilaku perbedaan antara SMA dengan mahasiswa gimana. Terus kayak tujuan untuk ngelakuin ini apa, apakah ada tujuan eksternal atau internal. Terus juga selanjutnya saya menyarankan untuk menambahkan contoh kuesioner yang lebih lengkap agar lebih mudah dipahami oleh pembaca yang awam gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Naura atas sarannya. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas pemaparannya, serta kepada audiens atas perhatian dan partisipasinya dalam sesi diskusi kali ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan baru terkait perubahan pola hidup mahasiswa baru dan implikasinya terhadap kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Rosa dari kelompok 9. Izinkan saya untuk memandu diskusi rancangan proyek kami untuk pemenuhan tugas mata kuliah statistika dan analisis data. Jadi kelompok 9 sendiri mendapatkan tema pendidikan. Pada diskusi ini, sesi pertama akan dilakukan pemaparan, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab. Akan langsung saja. Jadi judul proyek kami adalah analisis pengaruh AI terhadap efektivitas belajar mahasiswa PKU IPB 61. Oke, untuk latar belakang kenapa kami mengambil judul ini akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Haura dan Hauzan. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, untuk latar belakang, yang pertama adalah AI banyak digunakan dalam dunia pendidikan, seperti untuk memahami materi, mengerjakan tugas, meningkatkan efisiensi belajar, dan juga lain hal sebagainya. Yang kedua adalah penggunaan AI yang berlebihan menyebabkan dampak negatif. Dampensi mengurangi kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Selanjutnya akan Lalu yang ketiga yaitu penggunaan AI berimplikasi terhadap pola belajar mahasiswa. Dan yang terakhir, wawasan terkait pengaruh AI dalam aktivitas akademik diperlukan. Selanjutnya untuk perumusan masalah akan dipaparkan oleh Najwa. Perumusan masalah, seberapa sering mahasiswa menggunakan AI dalam aktivitas belajar? Kedua, bagaimana hubungan antara frekuensi penggunaan AI dengan efektivitas belajar mahasiswa? Dan ketiga, sejauh mana mahasiswa bergantung pada AI dalam aktivitas belajar? Baik, terima kasih Najwa. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang akan disampaikan oleh Mutiara.
Jadi tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengukur frekuensi penggunaan AI oleh mahasiswa dalam aktivitas belajar. Yang kedua, menganalisis hubungan antara frekuensi penggunaan AI dengan efektivitas belajar mahasiswa. Yang ketiga, menilai sejauh mana mahasiswa bergantung pada AI dalam aktivitas belajar. Baik, terima kasih Mutiara. Selanjutnya metode penelitian yang akan disampaikan oleh Aska dan Zaidan. Kepada Aska dan Zaidan dipersilakan. Berikutnya metode ilmiah. Data yang akan digunakan kelompok 9 adalah data primer. Yang pertama, perancangan instrumen penelitian menyusun kuesioner dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur frekuensi penggunaan AI, efektivitas belajar, dan ketergantungan mahasiswa. Kuesioner terdiri dari pilihan ganda dan skala Likert. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling dengan pemilihan responden secara acak melalui Microsoft Excel. Data yang dikumpulkan melalui tautan kuesioner yang dibagikan kepada responden terpilih. Yang kedua, penentuan populasi dan teknik sampling. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif PPKU IPB 61 dengan pemilihan sampel menggunakan simple random sampling. Responden dipilih secara acak menggunakan Microsoft Excel sehingga setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Lalu yang ketiga, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner online yang tautannya dibagikan kepada responden terpilih. Hal ini memastikan bahwa data diperoleh langsung dari sumber real dan dapat mencerminkan pola penggunaan AI dalam aktivitas belajar mahasiswa. Lalu, pada tahap manajemen data, setelah data dari kuesioner terkumpul, kami melakukan pemeriksaan kelengkapan data untuk memastikan semua jawaban sudah terisi dengan lengkap dan tidak ada data yang kosong atau tidak valid. Setelah itu, data disimpan dalam Microsoft Excel untuk mempermudah pengolahan dan analisis data. Jadi dalam analisis data, kami menggunakan beberapa metode yang digunakan, yaitu diagram batang digunakan diagram batang untuk distribusi frekuensi penggunaan AI sehingga dapat terlihat seberapa sering mahasiswa menggunakan AI dalam proses belajar. Lalu ada scatter plot untuk hubungan antara penggunaan AI dan efektivitas belajar sehingga kami dapat melihat apakah terdapat korelasi positif antara keduanya. Lalu ada diagram batang bertingkat untuk melihat ketergantungan mahasiswa terhadap AI. Misalnya, apakah mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas jika AI tidak tersedia? Oke, baik, terima kasih kepada Aska dan Zaidan atas pemaparannya. Baik, untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, boleh silakan raise. Oke, Jihan, silakan Jihan. Baik, terima kasih Rosa. Izin bertanya, nama saya saya Jihan Azani Maulana dengan NIM A44012410005 dari kelompok 7. Mau bertanya, bagaimana sih AI dapat meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa dan apakah peningkatan itu sebanding dengan potensi risiko ketergantungan pada AI? Terima kasih. Baik, terima kasih Jihan atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya bakal ditutup dulu, jadi lanjut ke Siti Saskia, silakan pertanyaannya. Suara aku kedengaran nggak? Kedengaran. Oke. Kenalin, nama saya Siti Saskia Anissa Safitri dengan NIM A0401241006. Saya dari kelompok 7. Pertanyaannya, apakah penggunaan AI dalam pembelajaran lebih banyak membantu atau justru menghambat kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas secara mandiri? Pertanyaan dari saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Saskia. Untuk teman-teman yang lain, oke, boleh Salsa Wiharja, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan, saya Salsa Hijrianti Wiharja dengan NIM B04012411067. Yang saya akan tanyakan adalah dari penelitian ini, apa sih yang kalian harapkan seperti itu? Karena kalau dilihat antar judul, latar belakang,
juga metode dan pertanyaan yang ada di kuesioner nanti itu ada beberapa yang bertolak belakang dengan dampak negatif dan positif dari AI itu sendiri. Misal contohnya dari judul itu kan kalian akan membahas tentang efektivitas belajar, tapi kemudian di metode itu ada kalimat yang untuk melihat ketergantungan mahasiswa terhadap AI dan apabila penggunaan AI itu tidak ada, bagaimana dampaknya? Itu kan lebih mengarah ke dampak positifnya ya terhadap kehadiran AI itu sendiri. Kemudian di pertanyaan itu kalian lebih mengarah pada dampak positif dari AI dan di tujuannya malah ke dampak yang di latar belakang malah ke dampak negatif seperti itu. Nah, kemudian jika nanti hasil yang diharapkan itu tidak sesuai yang seharusnya, gimana sih kalian akan menyusun sebuah solusi yang sistematis atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih salah satu pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Syahidah Kamila, silakan. Terima kasih Rosa. Udah kedengaran belum suara? Sudah. Aku perkenalkan, saya Syahidah Kamila dengan NIM B0401241121 dari kelompok 2. Pertanyaan aku adalah gimana hubungan antara tingkat ketergantungan mahasiswa pada AI dengan kemampuan berpikir kritis mereka dalam menyelesaikan tugas akademik. Dah, itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Karena nggak ada lagi, mungkin izinkan kelompok kami dulu untuk berembuk ya. Baik, untuk pertanyaan dari Jihan akan dijawab oleh Salwa. Silakan kepada Salwa. Salwa masih di unmute. Oke, sorry. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salwadi Alifa dengan NIM A2401241111. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan dari kelompok 7, yaitu bagaimana AI dapat meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa dan apakah peningkatan ini sebanding dengan potensi resiko ketergantungan pada AI. AI dapat meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa dengan berbagai cara, yaitu akses informasi yang cepat dan akurat, simulasi dan pembelajaran interaktif, dan dukungan dalam penulisan dan analisis data. Namun, ada beberapa potensi resiko ketergantungan pada AI, yaitu penurunan kemampuan berpikir kritis, ketergantungan yang berlebihan, dan kurangnya kreativitas dan originalitas. Peningkatan efektivitas AI dalam pembelajaran bisa sangat signifikan, tetapi apakah sebanding dengan resikonya itu tergantung pada bagaimana AI digunakan. Jika AI digunakan dengan bijak, maka manfaatnya tentu lebih besar. Namun, jika digunakan secara berlebihan hingga menggantikan proses berpikir kritis, maka resikonya akan lebih besar. Ya, sekian jawaban dari saya. Apakah menjawab? Terjawab, Salwa. Terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Saskia akan dijawab oleh Citra. Silakan Citra. Baik, terima kasih banyak untuk Saskia atas pertanyaannya. Saya Nurbaiti Sucita dari kelompok 9 izin menjawab. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah penggunaan AI dalam pembelajaran lebih banyak membantu atau justru menghambat kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas secara mandiri. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Salwa bahwa benar sekali bahwa penggunaan AI dalam pembelajaran memiliki dampak ganda, yaitu bisa membantu sekaligus berpotensi menghambat kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas itu secara mandiri. Karena terkadang kita meminta AI untuk membantu pekerjaan kita dan menyelesaikannya secara cepat, namun lupa untuk mengetahui bagaimana caranya atau dari mana asal jawaban tersebut. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah balik lagi kepada masing-masing individu menggunakan hal tersebut untuk apa dan untuk bagaimana. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah sudah cukup?
Apakah sudah cukup Siti Saskia? Oke, mungkin lanjut aja kali ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Syahidah Kamila akan dijawab oleh Mutiara. Kepada Mutiara dipersilakan. Baik, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Syahidah Kamila. Nah, tingkat ketergantungan mahasiswa pada AI dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis mereka dalam dua arah. Jika digunakan secara pasif dan berlebihan, AI dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, karena mahasiswa cenderung menerima jawaban tanpa analisis mendalam. Namun, jika digunakan sebagai alat bantu untuk eksplorasi dan evaluasi informasi, AI justru dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Faktor seperti keterampilan digital dan bimbingan dosen juga berperan dalam menentukan dampaknya. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Sama. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya, yang dari Salsa bisa dijawab oleh Aam. Silakan Aam. Maaf, Aam kayaknya suaranya belum terdengar. Oke, mungkin karena bermasalah kayak mic-nya, aku bakal coba jawab pertanyaan dari Salsa. Oke, kenapa tadi maaf boleh itu nggak dijelasin diulangin lagi tadi pertanyaannya yang pertama. Oke, jadi dari penelitian ini apa yang kalian harapkan seperti itu? Karena dari isinya itu ada beberapa yang bertolak belakang. Jadi kalian masih bingung di antara ingin membahas dampak negatif atau dampak positif dari AI ini. Kemudian nanti setelah didapatkan hasil analisis, apakah nantinya akan ada solusi yang akan kalian buat gitu secara sistematis? Terima kasih. Oke, jadi judul sama tujuannya bertolak belakang ya. Sebenarnya
enggak juga, karena kita tujuannya adalah cuma pengen tahu nih kira-kira hubungannya tuh gimana antara apa tadi? Antara pengaruh AI, penggunaan AI ini berdampaknya bakal kayak gimana ke efektivitas belajar. Nah, terus apakah juga selain itu juga bakal dilihat lagi apakah si mahasiswa ini mengalami ketergantungan juga apa enggak. Jadi sebenarnya itu tujuannya. Lalu harapannya sih sebenarnya kalau misalnya hubungannya adalah positif, AI bisa dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran aktif, bukan pasif gitu loh. Jadi nggak cuma kayak nyalin jawaban atau ya gitulah. Jadi terus kayak mungkin dari sini juga bakal ditemuin temuan yang nggak sesuai ekspektasi. Nah, jika itu terjadi, kami sebenarnya berencana untuk mungkin memberikan solusi seperti kayak kampanye untuk apa ya, edukasi sederhana aja gitu untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa kalau AI harusnya digunakan secara proporsional. Mungkin itu sih dari kelompok kami. Apakah mungkin ada yang masih mengganjal? Aman. Terima kasih sebelumnya sudah menjawab. Oke, terima kasih ya Caca atas pertanyaannya. Semuanya juga terima kasih. Karena nggak ada pertanyaan lagi kali ya. Mungkin bisa dilanjut, adakah saran yang bisa membangun untuk kelompok kami, masukan untuk kelompok kami? Kalau ada, dipersilakan untuk teman-teman. Oke, cukup kali ya. Saya mau memberi saran. Oke, baik. Silakan kepada Intan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Intan Widya Harnum dengan NIM B040124179 dari kelompok 7. Kami ingin memberi saran. Sebelumnya tadi sama permasalahannya seperti Salsa, ada yang sedikit mengganjal gitu. Tadi sudah dijelaskan memang antara tujuan 1 dan tujuan 2. Yang kami tangkap tujuan 1 itu membahas tentang pemanfaatan, yang tujuan 2 itu mengenai dampak negatifnya ya. Jika seperti itu, berarti nanti di datanya itu bisa lebih dijelasin apa saja pemanfaatannya, kemudian dampak negatifnya itu apa. Tadi yang juga disebutin, kayak malas berpikir, terus ketergantungan, pembelajaran pasif, dan sebagainya. Kalau mau lebih relevan, juga bisa menggunakan tambahan pendapat dengan face-to-face. Bisa contoh pertanyaannya, apa perasaan responden atau orang-orang yang kalian nanti wawancarai mengenai jika AI tidak bisa diakses terhadap kehidupan pendidikan kalian. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Intan atas sarannya, atas masukannya. Kemudian ada Syahidah Kamila, silakan. Kalau dari kelompok kami ada saran di bagian rumusan masalah. Jadi menurut kami di rumusan masalahnya itu pertanyaan masih cukup umum dan mungkin bisa dibuat lebih terarah. Misalnya kayak mastiin pertanyaannya itu nggak cuma tentang seberapa sering, tapi juga gimana AI berpengaruh pada efektivitas belajar secara spesifik. Mungkin contoh perbaikannya itu kayak bagaimana AI memengaruhi pemahaman konsep mahasiswa dibandingkan dengan metode tradisional. Sama satu lagi di bagian analisis dan hasil, penglihatan kami tidak ada pembahasan mendalam terkait dampak AI terhadap efektivitas belajar. Mungkin bisa diuraikan hasil analisis dengan lebih detail, kayak jika AI membantu di aspek apa, atau jika AI menghambat, gimana mekanismenya. Gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kamila. Oke, baik. Karena nggak ada tanggapan lagi mungkin ya, kami cukupkan. Terima kasih atas antusiasnya, atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.